Siang harinya Xiao Yuan dan Lei Yunting berangkat ke pusat kota untuk menghadiri acara pelelangan yang bagus. Terlihat tempat itu sangat ramai dan Xiao Yuan melihat paviliun pelelangan yang sangat besar. Xiao Yuan dan Lei Yunting membayar 300 batu roh untuk biaya masuk. Hal ini cukup banyak mengingat pelelangan ini cukup terkenal bagus. Seorang pria gemuk berlari ke arah mereka dan berteriak, "Saudaraku!" Pria itu adalah hantu yang sebelumnya Xiao Yuan selamatkan hidupnya ketika berada di gunung. Hantu adalah seorang pedagang dan wajar baginya untuk berada di tempat seperti ini, jadi Xiao Yuan tidak terlalu curiga dengannya. "Oh, apa yang sedang kau lakukan di sini? Apakah ada barang bagus yang menarik minat pedagangmu?" Xiao Yuan bertanya dengan santai. "Jangan bercanda. Paviliun pelelangan ini adalah bisnis keluarga kami. Apakah sebelumnya aku belum mengatakannya?" Hantu terlihat sangat santai dan dua pengawal di belakangnya mengawasinya diam-diam. Xiao Yuan dan Lei Yunting cukup terkejut mendengar hal ini, terlebih Xiao Yuan tidak tahu kalau hantu sendiri berasal dari keluarga yang cukup kaya. Hantu melihat ke arah Lei Yunting dan berkata, "Saudara, siapa nona ini?" "Oh, maafkan aku. Dia adalah kekasihku," kata Xiao Yuan dengan percaya diri. Lei Yunting membungkuk dan berkata, "Tuan bisa memanggilku Lei Yunting. Nona terlalu sopan. Saudara Xiao sangat beruntung bisa memiliki keindahan di sampingnya seperti nona." Hantu memberi hormat dan sedikit menyanjung. Walaupun Lei Yunting menutupi wajahnya dengan cadar, tetapi hantu sangat yakin bahwa kecantikan yang dimilikinya sangat luar biasa. Bahkan jauh lebih baik dari semua orang yang pernah dia temui, tapi karena dia kekasih Xiao Yuan maka hantu akan tetap menjaga batasan untuk tidak bertindak kurang ajar. "Apakah saudara Xiao dan Nona Lei ingin melihat pelelangan ini? Aku bisa mengatur ruangan yang bagus untuk kalian berdua." Hantu sedikit menawarkan kebaikan kepada Xiao Yuan. "Kalau begitu aku akan merepotkan saudara hantu." Xiao Yuan menerimanya dengan sopan. Lagi pula siapa yang akan menolak hal ini, selama mereka dapat melihat dengan nyaman maka tidak akan jadi masalah ke depannya. Hantu memanggil kedua pelayan dan meminta mereka untuk mengantar Xiao Yuan ke tempat yang bagus. Hantu memiliki sedikit hal yang harus diselesaikannya terlebih dahulu dan pergi meninggalkan mereka di tangan para pelayan. Pelayan itu menuntun jalan dan mengantarkan mereka berdua di sebuah ruangan yang bagus. Terdapat sebuah susunan arai yang menutup hawa keberadaan mereka dan Xiao Yuan bisa melihat kerumunan orang yang berkumpul di bawah. Tempat ini adalah sebuah kenyamanan yang luar biasa. Xiao Yuan dan Lei Yunting dapat berpartisipasi dengan melihat dari atas. Terlebih identitas mereka masihlah sebuah rahasia dan ruangan ini mungkin hanya digunakan oleh orang-orang yang memiliki pengaruh besar. Terlebih masih ada 20 ruangan yang mirip dengannya, kemungkinan besar identitas mereka tidak sesederhana yang terlihat. Beberapa pelayan masuk dan memberikan makanan dan arak di atas meja. Setelah itu mereka keluar dan meninggalkan mereka berdua di dalam. "Dari mana kau mengenal orang besar ini?" tanya Lei Yunting dengan penasaran. "Aku menyelamatkan hidupnya dari serangan bis, tapi aku tidak tahu identitas aslinya," Xiao Yuan berkata dengan jujur. Lei Yunting mengangguk dan berkata, "Apa yang ingin kau beli?" "Aku menginginkan darah bis. Semakin kuat maka semakin baik." Xiao Yuan memegang tangan Lei Yunting dan berkata, "Jika kau ingin sesuatu maka jangan sungkan, suami masa depanmu ini sekarang sangat kaya." Suami apanya? Kita masih terlalu muda untuk itu, terlebih aku belum bertemu dengan kedua orang tuamu. Aku tidak tahu apakah mereka akan setuju atau tidak." Lei Yunting terlihat malu dan sedikit cemas. "Suatu saat aku akan membawamu ke sana, tapi tidak dalam waktu dekat."
Xiao Yuan menggosok punggung tangan Lei Yunting. "Ya, aku akan menantikannya," Lei Yunting berkata dengan jujur. Asteris tok, 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 asteris. Seorang pelayan mengetuk pintu ruangan Xiao Yuan dan masuk ke dalam. "Salam Tuan dan Nona. Kami di sini untuk mengambil harta yang ingin Tuan dan Nona lelang. Sebagai tamu khusus ini merupakan aturannya." Xiao Yuan cukup terkejut dan berkata, "Apakah harus? Ini merupakan sebuah aturan." Pelayan ini hanya menjalankan perintah. Pelayan itu berkata dengan sopan. Xiao Yuan menghela nafas dan mengeluarkan sebotol pil roh yang merupakan pil roh pengembalian darah tingkat langit. Sebenarnya Xiao Yuan menyimpan ini dengan sengaja untuk menyelamatkan dirinya. Pil roh ini dia buat khusus dalam memulihkan energinya ketika mengalami pertarungan yang berat ketika masuk ke wilayah terlarang. Walaupun begitu pil roh ini bisa memompa darahnya dan mendapatkan sedikit peningkatan, jika beruntung mungkin mereka akan melompat satu lapisan dan memperkuat fondasinya. Xiao Yuan memberikan botol itu yang berisi 5 pil roh pengembalian darah kepada pelayan. Dia kembali duduk dan menunggu pelelangan itu dimulai. Pelayan itu keluar dan berniat memberikannya kepada penyelenggara acara. "Hah? Sepertinya aku nanti harus mencari bahan obat untuk membuatnya lagi." Xiao Yuan menghela nafas dengan pasrah. "Hehehe. Bukannya kau mampu membuatnya, kau hanya perlu berkeliling dan mendapatkan bahan yang bagus. Bukankah begitu Tuan Alkemis yang terhormat?" Lei Yunting sedikit menggoda Xiao Yuan dan mereka tertawa bersama. Episode sebelumnya. Bab 70 istirahat. Episode berikutnya. Bab 72 pelelangan. Nama Hamsan duduk di belakang panggung, di sana mereka sedang memeriksa beberapa item yang akan mereka lelang. Hamsan memeriksa semuanya dengan teliti dan mengamati sekitarnya. Seorang pelayan menghampirinya dan memberikan botol yang berisi pil roh milik Xiao Yuan. "Tuan, ini adalah item yang akan dilelang oleh kamar 20. Pelayan itu membungkuk dan memberikan botol pil roh kepada Hansan. Hun San mengambilnya dan membuka tutupnya, tiba-tiba aroma obat yang kuat menyembur keluar dan mengejutkan semua orang. Hamsan melihat isinya dan wajahnya cukup terkejut melihat pil roh pengembalian darah yang dibuat Xiao Yuan. "Hamtu, kemarilah!" Hamsan berteriak dengan keras. Hamtu berlari ke arah ayahnya dan berkata, "Apa yang ayah inginkan?" "Bocah, kau adalah orang yang bertanggung jawab untuk mengurus tamu, siapa yang menempati kamar nomor 20? Tanya Hamsan dengan semangat. "Oh, mereka berdua adalah kenalanku, sebelumnya dia sudah menyelamatkan nyawaku. Jadi aku memberinya sedikit kebaikan untuk menyaksikan pelelangan ini." Hansan berkata dengan jujur. Hamsan sedikit bingung dan mungkin semua ini hanya kebetulan atau ada seorang alkemis yang hebat di belakang mereka. Tidak mungkin bagi seorang pemuda untuk membuat pil roh yang sangat menakjubkan ini. Pil roh pengembalian darah ini memiliki kualitas sempurna, terlebih pil roh ini memiliki garis-garis yang merupakan nadi pil. Walaupun ini hanya tingkat langit namun nilainya bahkan jauh lebih berharga dari pil roh tingkat penciptaan. Jika hal ini dilelang di tempat ini maka pil roh ini mungkin akan menyaingi item utama. Mengingat nadi pil itu sangat langka dan para alkemis tidak akan ragu untuk mengeluarkan semuanya untuk meneliti pil roh ini. Pastikan kau berhubungan baik dengan mereka, setelah pelelangan ini selesai aku akan menemui mereka. Hamsan berkata dengan santai. Hamtu terlihat bingung dan sama sekali tidak peduli, sejak awal dia sangat menghargai Xiao Yuan ataupun Lei Yunting. Jadi dia tidak terlalu menganggapnya serius mengingat mereka berasal dari Sekte Langit. Seorang wanita cantik perlahan naik ke atas panggung, senyumnya sangat indah dan semua orang tidak bisa menahan dirinya. "Tuan dan nyonya sekalian,
Perkenalkan, gadis ini adalah Wang Yu, saya akan memimpin acara lelang kali ini. Wang Yu mengambil sebuah belati dan aura dingin yang menusuk menyebar ke segala tempat. Sepertinya kalian sudah tidak sabar. Untuk item pertama adalah artefak belati tingkat langit. Belati ini sangat cocok untuk digunakan wanita yang memiliki atribut es. Untuk harga awalnya adalah 50.000 batu roh, apakah ada yang ingin menawar? Wang Yu terlihat sangat percaya diri. 51.000 batu roh. Teriak seorang wanita dengan keras. Tetapi semua orang yang berada di tempat itu juga tidak mau kalah. 55.000 batu roh. 57.000 batu roh. Harga terus-menerus naik dan semua orang semakin menggila. Lei Yunting sendiri tidak tertarik dengan hal ini, dia adalah pemain pedang dan hal ini sama sekali tidak cocok untuknya. Terlebih dia memiliki pedang yang jauh lebih baik dari belati ini, tentu saja dia tidak akan meliriknya. Setelah beberapa waktu akhirnya belati itu terjual dan digantikan dengan item bagus lainnya. Namun seperti biasa Xiao Yuan dan Lei Yunting sama sekali tidak tertarik dengan artefak tingkat langit lainnya. Baginya pedang Dewa Petir sudah cukup mengingat Xiao Yuan sendiri tidak mampu mengukur batasannya. Kemungkinan pedang Dewa Petir adalah artefak tingkat tinggi karena dapat terhubung langsung dengan jiwanya. Pada saat darah bis dilelang Xiao Yuan menawarnya dan berhasil mendapatkannya dengan mudah. Hanya sedikit kegunaan dari darah bis walaupun tingkatnya tinggi tapi itu sama sekali tidak berguna bagi kultivator. Tetapi bagi Xiao Yuan ini sangat penting mengingat teknik kultivasi Kaisar Perang membutuhkan darah bis dalam pengolahannya. Semakin kuat tingkatnya maka kultivasinya dan kekuatan fisiknya juga akan mengalami lonjakan. Wang Yu mengeluarkan sebuah giok berwarna hijau murni dan meletakkannya di atas meja. Tiba-tiba liontin emas Xiao Yuan bereaksi terhadap giok hijau ini dan Xiao Yuan menjadi sangat terkejut. Giok hijau ini berasal dari wilayah terlarang. Selain itu kecantikan giok ini membuatnya sangat cocok untuk dibuat perhiasan yang bagus. Harga awalnya adalah 10.000 batu roh, apakah ada yang menawar lebih? Wang Yu mulai membuka harga awal. 15.000 batu roh. Teriak salah seorang pedagang di bawah. 17.000 batu roh. 18.000 batu roh. Xiao Yuan tetap diam untuk sementara waktu dan menunggu penawaran tertinggi. Dia tidak ingin membuang waktunya dan setelah penawaran terakhir dibuat maka dia akan mulai menawar. Nona, jika aku bisa membuat perhiasan dari giok cantik ini, apakah menurutmu calon istriku di masa depan akan menyukainya? Kata Xiao Yuan dengan sangat keras. Lei Yunting sangat terkejut dengan hal ini dan wajahnya sangat merah karena malu. Calon istri Tuan akan menjadi wanita yang paling beruntung karena memiliki suami seperti Tuan yang sangat menyayanginya. Tidak akan ada wanita yang menolak kebaikan seperti ini dan hubungan Tuan mungkin jauh lebih harmonis. Kata Wang Yu dengan percaya diri. Bagus. Tuan muda ini ingin memilikinya dan akan ikut dalam penawaran, 50.000 batu roh untuk giok hijau ini. Xiao Yuan mulai melakukan penawaran. Episode sebelumnya. Bab 71 Kejutan dari Hantu. Episode berikutnya. Bab 73 Miskin dan Kaya. Asteris bersambung. Episode berikutnya yang lebih seru dan memukau. Jangan lupa subscribe, like dan share kepada teman Anda. Thank you very much.